Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Apa kabar adik-adik dan kawan-kawanku semuanya? Semoga baik-baik ya di sana. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peluang dari beberapa kejadian. Sebelumnya kita telah mengetahui ya tentang teori peluang, tentang permutasi, kombinasi, lalu ada peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peluang dari beberapa kejadian. Yang pertama yaitu peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu seperti ini nih gambarnya. Nih, di dalam kurung ini ada anggota A dan anggota B. Nah, di tengah-tengah ini namanya gabungan himpunan yang tidak saling lepas. Nah, contohnya seperti ini ya, yang di tengah ini tidak saling lepas. Nah, lalu kita lihat ya, misalkan A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas sembarang yang terdapat dalam ruang sampel, maka peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas A atau B adalah nih dengan rumus yang di atas. Nih. P kejadian yang muncul di anggota A atau B sama dengan P kejadian A ditambah P kejadian B dikurangi P kejadian A dan kejadian B. Nah, contohnya 2 dadu berisi 6, yaitu dadu 1 dan dadu 2 dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 8 dan B adalah kejadian yang bilangan 4 untuk dadu 2, berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 8 atau bilangan 4 untuk dadu 2? Nah, kita jawabnya misalkan terlebih dahulu. Misalkan untuk kejadian yang A ya, kejadian munculnya jumlah mata dadu yang 8 yang tadi, yang pertama, dadu yang pertama, yaitu berarti yang jumlahnya 8, 6 dan 2, 5 dan 3, 4 dan 4, 3 dan 5 dan 2 dan 6, hasilnya 8 kan ya. Nah, sehingga banyaknya kejadian munculnya mata dadu 8 itu yang A ya, kita misalkan banyaknya kejadian A yaitu 5. Nih, kenapa 5? Yang ada yang diketahuinya nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka peluang kejadian A itu dengan rumus N banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampelnya. Nah, kejadian yang A itu berapa banyaknya? 5 kan ya ini. Berarti 5 dengan keseluruhan ruang sampelnya berapa? Kan ada mata dadu 1 dan 2, berarti ada 36. Nah, sekarang B, dimisalkan kejadian munculnya bilangan 4, berarti yang hasilnya bilangan 4. Nah, bilangan 4 itu untuk dadu yang kedua, jadi kejadian yang B-nya ya, yaitu ada 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, sampai habis si 4-nya. Oke, berarti banyaknya kejadian B itu kan yang bilangan 4 ya, maka hasilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Lalu kita simpulkan lagi ya dengan peluang suatu kejadian nih, rumus peluang suatu kejadian ini sama halnya yang ke A, berarti sama yang B-nya juga, berarti peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian A dibagi kejadian B ya, harusnya ini kejadian B dibagi banyaknya sampel. Kejadian B-nya tadi berapa? Ini salah ya, harusnya B. Nah, kejadian B-nya kan ada 6 ya, berarti 6 banyaknya ruang sampelnya berarti 36, bisa diperkecil lagi jadi 1/6. Nah, lalu kita masukkan ke dannya ya. Nah, jadi kejadian A dan kejadian B itu nih saya bulatkan sama dengan 4/4. Jadi munculnya bilangan 4 dan hasilnya 8 itu adalah 4/4. Jadi N banyaknya kejadian A dan B yang seperti ini itu dan ya, dan sama dengan adanya ada 1 nih. Maka
Kita masukkan rumus kembali yang untuk dan-nya. Berarti peluang kejadian A dan B ini sama dengan banyaknya kejadian A dan B per banyaknya sampel, sama dengan banyaknya kan yang dan ini kejadian A dan B ini cuma ada satu ya, berarti 1 per sampelnya tetap 36. Karena A dan B tidak sama dengan 0, maka A, kelihatan nih, A dan B adalah kedua kejadian tidak saling lepas, sehingga kejadian munculnya jumlah mata dadu 8 atau bilangan 4 untuk mata dadu 2 adalah, kita masukkan rumus yang tadi, peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas. Nah, dimasukkan kembali, berarti peluang kejadian A atau kalau ada yang ke atas si U-nya nih, U gini, itu namanya atau. Nah, atau kejadian B sama dengan peluang dari kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Nah, kita masukkan yang hasilnya yang tadi, peluang kejadian A-nya berapa, peluang kejadiannya B-nya berapa. Salah ya. Peluang kejadian B-nya 6 ya, yang 6 per 3, 6. Lalu dikurangi P dan B-nya ya, banyaknya peluangnya nih, 1 per 36. Dikurangi, ingat. Nah, lalu dijumlahkan ini, 5 per 36 ditambah 6 per 36 itu udah sama ya penyebutnya. Berarti tinggal dijumlahkan aja, 5 ditambah 6 berapa? 11 ya, 11 dikurangi 1 berapa? 10, berarti hasilnya 10 per 36, bisa diperkecil lagi, jadi 5 per 18. Oke, yang kedua, peluang gabungan dua kejadian saling lepas atau saling asing. Nah, seperti digambarkan seperti ini ya, kalau saling asing tuh kayak himpunan lagi. Nah, jadi ininya tidak sama, di sini ada kejadian A, ini kejadian B. Nah, sekarang misalkan A dan B adalah dua kejadian saling lepas. Nah, seperti ini ya, di sini saling lepas, nggak gabung bulatannya, anggota A sama anggota B-nya. Lalu A dan B sama dengan tidak sama dengan 0. Banyaknya kejadian A dan B sama dengan P banyaknya kejadian A dan B sama dengan 0. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling melepas, maka peluang kejadian itu dapat dirumuskan yang ini. P kejadian A atau B sama dengan P kejadian A ditambah P kejadian B. Jika tidak demikian, disebut kejadian tidak saling lepas. Kalau misalkan kita tidak terjadi seperti ini, berarti si kejadiannya tidak saling lepas. Oke, contoh ya, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Berapa peluang yang terambil itu kartu hati atau kartu berwarna hitam? Nah, jawabnya jumlah kartu bridge itu kan ada 52 ya. Nah, ada hati, ada yang scope-nya. Nah, yang hitam kan ada 2 dan merah ada 2, dan semuanya itu hasilnya ada, kartunya itu ada 52. Jadi untuk banyaknya sampelnya itu ada 52. Nah, sekarang dimisalkan kembali nih, ada kejadian yang terambil kartu hati dan kartu hitam ya. Nah, kita misalkan A itu yang hati ya. Nah, yang B itu yang hitam. Nah, banyaknya kartu hati itu ada berapa? 13 ya. Jadi kita simpulkan banyaknya kejadian terambil kartu hati itu yang A ya. Kejadian A-nya itu jadi 13. Nah, kejadian yang terambil kartu berwarna hitam jadi itu dimisalkan B, berarti banyaknya kejadian B-nya itu yaitu 26, karena ada scope, ada juga keriting ya, dijumlahkan berarti 13 sama 13 jadi 26. Nah, jadi A dan B sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Jadi A dan B adalah dua kejadian saling lepas. Maka P masukkan aja rumus yang tadi ya, yang saling asing itu. Berarti P kejadian A atau kejadian B sama dengan P kejadian A ditambah P kejadian B. Nah, sama dengan N kejadian A per N kejadian
ruang sampel ya, ditambah NB per banyaknya sampel. Oke, sama dengan kalau untuk P kejadian A-nya berapa? Berarti kan NA per NS ya, berarti NA-nya berapa? 13 ya. Berarti udah 13 ini, nih 13. Nah, untuk yang NB-nya ini kan 26, berarti 26. Nah, 52 dari mana nih? Dari semuanya kartu bridge itu. Berarti itu udah sama ya penyebutnya 52 itu 52 berarti tinggal jumlahkan aja 13 ditambah 26 berarti 39. Bisa diperkecil jadi 3/4. Oke, yang ketiga yaitu peluang komplement suatu kejadian. Jika A dan A komplement adalah dua kejadian saling berkomplement, maka peluang kejadian A komplement adalah nih, ada rumusnya. Nih, contoh pengamatan yang dilakukan di suatu wilayah menduga 15 dari 50 anak terjangkit demam berdarah. Berapa peluang anak yang tidak terjangkit demam berdarah? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita pemisalan dulu. Banyak anak balitanya ada berapa? 50 ya? Nah, sekarang berarti banyaknya sampelnya atau ya sama dengan 50 anak. Nah, kejadian anak yang terjangkit demam berdarahnya kita misalkan A, atau banyaknya kejadian A sama dengan 15. Nah, ini terus A komplementnya kejadian anak yang tidak terjangkit, berarti sisanya mungkin ya berapa peluang anak yang tidak terjangkit. Tidak sisanya kita harus hitung dulu kejadian anak yang jadi kita misalkan A komplement itu kejadian anak tidak terjangkit demam berdarah, maka berarti kita belum mengetahui ya A komplementnya berapa. Nah, dengan A komplementnya itu berapa, ini ada rumusnya di atas. Berarti P kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi P peluang kejadian A, berarti sama dengan 1 dikurangi 1 tetap ya karena di sini ada 1 dikurangi PA-nya berapa? PA atau NA-nya ya. PA itu rumusnya NA peluang ini. Ingat kan yang sebelumnya PA rumusnya NA per NS. Berarti NA-nya itu berapa? NA. Nih, NA-nya 15. Berarti 15 per sampelnya tadi semuanya berapa? 50. 40 nih udah ya. Tuh 50. Kita samakan nih 1. Berarti kalau misalkan 1 pecahannya berapa? 50 dibagi 50 berapa? 1 kan berarti samakan penyebut yang 15 per 50 ini. Nah, berarti 50 per 50 ya, jadi 1 itu. Berarti 15. Udah sama nih penyebutnya. Berarti 50 dikurangi 15 berapa? 35. Berarti 35 per 50. Yang hasilnya diperkecil 7 per 10. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.